Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini di minggu yang pertama di bulan November, kita memasuki minggu ke-21 setelah Trinitatis. Dan firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 hingga ayat 14. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam dan para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lobang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api.
Mesbah-mesbah yang ada di atas Soto, tempat peranginan Ahaz, yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemarin Sabtu 31 Oktober tahun 2020, seluruh gereja Protestan secara khusus yang beraliran Lutheran ini merayakan 503 tahun pasca reformasi yang digaungkan oleh Martin Luther pada tanggal 31 Oktober 1517, tepatnya di negara Jerman. Berbicara tentang reformasi yang digaungkan oleh Martin Luther, tentu yang diubah oleh pemahaman gereja pada saat itu adalah otoritas kebenaran firman Tuhan yang digantikan oleh hierarki atau kuasa pada para pejabat-pejabat gereja pada saat itu, sehingga otoritas kebenaran firman Tuhan kerap kali hanya sebagai tempelan untuk melegalkan setiap kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh para pejabat-pejabat gereja pada saat itu, sehingga melenceng dari apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan itu sendiri. Kurang lebih apa yang dilakukan oleh Martin Luther jauh ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum Martin Luther sudah dilakukan oleh Raja Yosia. Kita tahu betul Raja Yosia adalah raja termuda di Israel ketika dia diangkat pada usia 8 tahun. Umumnya anak berusia 8 tahun ini masih bermain atau mungkin masih belajar di bangku sekolah dasar. Tetapi oleh karena kematian dari ayah Raja Yosia membuat dia harus meneruskan tahta memimpin kehidupan bangsa Israel. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di tengah-tengah kehidupan Raja Yosia di masa kanak-kanaknya yang harus memimpin bangsa pilihan Allah, Yosia dikelilingi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga ketika Yosia melakukan reformasi di bait Allah, Yosia melakukan tindakan-tindakan yang dianggap penuh dengan kekejian, kekejaman pada saat itu. Kenapa keji? Kenapa kejam? Karena karena kebijakan reformasi Yosia tersebut, ada banyak imam yang harus meregang nyawa, yang tidak hidup takut akan Tuhan. Artinya imam yang lebih tunduk kepada kebijakan penguasa atau para pelayan-pelayan di bait Allah
yang lebih memilih hidup aman dan nyaman di tengah-tengah kekuasaan pada saat itu. Maka kekejian yang dilakukan oleh Yosia ternyata membuat Yosia melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh para imam, yakni mentahirkan atau mengembalikan fungsi dari bait Allah, bait Tuhan tersebut untuk tempat memuji menyembah Allah yang Maha Kuasa, bukan untuk tempat melegalkan segala kebijakan penguasa yang jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran firman Allah, atau kenajisan-kenajisan yang dilakukan oleh para pelayan bait Tuhan pada saat itu, yang justru bertolak belakang dengan perintah Allah untuk dikerjakan dan dilakukan oleh para imam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembaharuan tentu akan mengubahkan bukan hanya situasi, tapi juga mengubahkan orang-orang yang hidup pada masa-masa perubahan tersebut. Tentu yang selama ini hidupnya aman dan nyaman oleh karena kekuasaan, pasti akan merasa terusik oleh karena kebijakan-kebijakan yang diambil untuk perubahan tersebut. Apalagi perubahan-perubahan yang sifatnya atau dilakukan secara cepat. Tentu ini akan membuat orang merasa terganggu dengan setiap kebijakan dari perubahan tersebut. Maka ketika Yosia menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan oleh para pelayan di bait Tuhan itu oleh Allah, Yosia diperlengkapi dengan hikmat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak jauh ubahnya di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Ketika kita mendambakan perubahan, ketika kita mendambakan kebaikan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, maka ada sesuatu yang harus kita korbankan, yakni zona nyaman kita selama ini. Karena orang-orang yang mau mengambil sikap melakukan perubahan untuk kebaikan harus mempersiapkan diri, mungkin dibenci, mungkin tidak disenangi, atau hal-hal lain yang membuat orang lain akan menganggap kita sebagai orang yang mungkin kurang waras, dianggap sebagai orang yang mungkin tidak berkenan di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang lain yang tidak mengharapkan perubahan untuk kebaikan tersebut. Nah, kita mengingat 1998 di tengah-tengah bangsa dan negara kita mengenal peristiwa reformasi bangsa ini. 22 tahun sudah reformasi itu bergulir, tapi situasi perubahan untuk kebaikan kerap kali dianggap hanya sebagai wacana ketika kita sebagai warga negara tidak siap ikut terlibat dalam perubahan karena zona nyaman kita terusik, karena zona aman itu sendiri menjadi terganggu. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Yosia di tengah-tengah kehidupan umat pada saat itu, dia meletakkan dasar yang baik, bahwa dasarnya adalah kebenaran firman Allah untuk melakukan perubahan. Lihat teks epistel kita 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Tidak ada dasar yang lain kalau tidak diletakkan di atas dasar yang benar, yakni Kristus
Yesus. Maka kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus Kristus, harusnya dasar perubahan kehidupan kita untuk arah yang lebih baik diletakkan pada dasar yang benar, yakni kasih dari Yesus Kristus. Maka perubahan yang mengakar di dalam dasar yang benar, yakni Yesus Kristus, maka pasti akan mendapatkan pertolongan dari Roh Tuhan, hikmat Tuhan yang akan memampukan kita melakukan perubahan tersebut dalam kehidupan di sekitar kita. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bersiaplah untuk situasi yang tidak enak, bersiaplah untuk perasaan yang mungkin tersakiti ketika kita memutuskan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita memilih untuk hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam dasar yang baik dan benar oleh karena kasih Kristus Yesus, maka sudah tentu apapun yang terjadi, perasaan apapun yang mungkin kita alami, kita akan mampu menghadapinya. Sebab kasih Kristus Yesus menolong dan menopang kita melewati setiap masa-masa yang mungkin tidak menyenangkan, melewati setiap masa-masa yang mungkin menyulitkan bagi kita melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Maka reformasi spiritualitas yang menjadi topik minggu pada hari Minggu ini, di minggu ke-21 setelah Trinitatis, mengajak kita untuk mengintrospeksi ulang bagaimana kehidupan rohani kita sejauh ini. Sudahkah hidup berdasarkan dasar yang benar, yakni kasih Kristus? Atau jangan-jangan kehidupan spiritualitas kita hanya kehidupan spiritualitas atau kehidupan rohani yang sifatnya masih rutinitas saja? Kalau masih di tingkatan yang rutinitas, maka Tuhan berikan waktu bagi kita melakukan perubahan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Berubahlah oleh karena pembaharuan budimu. Demikian Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Dikatakan di sana, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu persembahkanlah tubuhmu untuk reformasi spiritualitas tersebut menjadi persembahan yang hidup dan berkenan bagi Tuhan. Kita mampu, kita bisa, karena Allah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang akan menolong kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kebenaran firman Tuhan melalui keteladanan hidup Raja Yosia mengingatkan kami untuk berani mengambil sikap, melakukan perubahan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami yang telah dibenarkan oleh karena Kristus Yesus akan berbuahkan kebaikan bagi lingkungan di sekitar kami. Tuhan, mampukan kami melewati setiap masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Dan tolong kami untuk boleh tetap berpengharapan hanya kepada kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpuji nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.